Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Mahendra, NIM F1C3200003, Prodi Fisika. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi yaitu paradoks kembar, yaitu pada MK teori relativitas. Bella, pertama-tama, paradoks kembar dalam fisika, paradoks kembar atau dalam bahasa Inggrisnya twin paradox adalah eksperimen bayangan dalam relativitas khusus di mana seorang dari dua orang saudara kembar yang melakukan perjalanan dengan roket kecepatan tinggi dan kemudian kembali lagi ke bumi akan menemukan bahwa saudara kembarnya yang tetap di bumi lebih tua dari dirinya sendiri. Hal ini dianggap aneh menurut dasar berikut. Masing-masing dari saudara kembar, baik yang naik roket maupun yang tinggal di bumi, bisa menganggap bahwa saudaranya lah yang melakukan perjalanan. Dan menurut teori relativitas khusus, masing-masing akan melihat bahwa saudaranya yang melakukan perjalanan akan mengalami waktu yang lebih pendek daripada dirinya sendiri. Hal ini dikatakan sebagai paradoks karena sebuah efek absolut atau seorang dari saudara kembar benar-benar terlihat lebih tua dari yang lainnya bisa dihasilkan dari pergerakan relatif. Namun kenyataannya tidak ada kontradiksi dan eksperimen bayangan tersebut dapat dijelaskan dalam lingkup dasar dari relativitas khusus. Efek ini telah dibuktikan pada eksperimen Havel-Keitin yang menggunakan jam yang diletakkan pada pesawat terbang dan membandingkannya dengan jam yang tetap di bumi. Histori paradoks kembar. Dimulai dari Paul Langevin pada tahun 1911, sudah banyak penjelasan mengenai paradoks ini, yang semuanya didasarkan pada kenyataan bahwa tidak ada kontradiksi karena tidak pernah ada kesimetrian, hanya seorang dari saudara kembar yang mengalami percepatan dan perlambatan. Sebuah versi dari argumen asimetris diajukan oleh Max von Leo pada tahun 1913 yang menyatakan bahwa saudara kembar yang menaiki roket menggunakan dua kerangka inersia yang berbeda ketika pergi mengarah ke atas dan ketika pulang mengarah ke bawah. Perpindahan dari satu kerangka ke kerangka lainnya inilah yang menyebabkan perbedaan dan bukan percepatan atau perlambatan. Penjelasan lainnya menggunakan efek dari percepatan seperti Einstein, Bohr, dan Moller mengajukan pemelaran waktu gravitasi untuk menjelaskan penuaan berdasarkan efek dari percepatan. Sementara pemelaran waktu gravitasi dan relativitas khusus diperlukan untuk menjelaskan pemelaran waktu pada eksperimen Havel-Keitin. Berikut adalah penjabaran histori dari paradoks kembar. Paradoks si kembar merupakan suatu efek relativistik di mana selang waktu dari dua kejadian, misalnya selang waktu antara dua detak arloji akan mengalami perlambatan apabila benda itu bergerak relatif terhadap seorang pengamat. Peristiwa itu sering dianalogikan dengan dua anak kembar, di mana salah satu dari anak kembar tersebut melakukan perjalanan ke antariksa dengan roket berkecepatan tinggi, mendekati kecepatan cahaya. Saat kembali ke bumi, ia mendapati usianya lebih muda dari kembarannya yang tinggal di bumi. Hal ini membingungkan, karena situasinya nampak simetris. Menurut pandangan si anak yang berpergian, kembarannya yang tinggal di bumi yang melakukan perjalanan terhadapnya. Sehingga, menurutnya, kembaran yang di bumi yang akan lebih muda. Disinilah paradoks dari kasus si kembar dalam teori relativitas khusus yang dikutip dari Beiser tahun 1991. Sebuah paradoks dalam logika dan secara ilmiah mengacu pada hasil-hasil yang tidak sesuai, yang secara logika tidak mungkin. Untuk lanjutannya, itu Paul Langevin pada tahun 1911, orang yang pertama menjelaskan laju usia kedua anak kembar tersebut. Ia mengemukakan bahwa hanya orang yang melakukan perjalanan yang mengalami percepatan atau mengalami perubahan arah kecepatan. Percepatan inilah yang menjadi penyebab ketidaksamaan, bukan usia itu sendiri. Ia menganggap efek itu sebagai suatu kejadian dari gerak mutlak
J. H. Premlin 1980 menyatakan bahwa banyak orang belum bisa menerima hasil-hasil teoretis pada kasus paradoks si kembar karena mereka tidak mengetahui mengapa si kembar yang bergerak tidak dapat menggunakan persamaan-persamaan relativitas untuk menghitung usia saudaranya yang tinggal di bumi. Pendapat itu sebenarnya merupakan penekanan dari beberapa pendapat yang dikemukakan sebelumnya oleh Langevin pada tahun 1911, Romer pada tahun 1959, dan Muller pada tahun 1972. Model lain dikemukakan oleh Drey pada tahun 1990. Ia mengulas tentang ketidaksimetrian yang mendasar antara kedua anak kembar. Karena hanya satu dari mereka yang berubah arah sehingga mengalami percepatan. Lalu apa yang terjadi jika alam semesta ini tertutup? Sehingga si kembar yang berpergian dengan roket dapat kembali ke bumi tanpa mengubah arah. Dengan mengandaikan kedua anak kembar dalam suatu sistem berbentuk silinder, masih didapatkan ketidaksimetrian antara kedua anak kembar tersebut. Penjelasan mengenai paradoks si kembar dengan pendekatan efek Doppler disampaikan oleh M. Marconi pada tahun 2006. Dengan menggunakan efek Doppler, ia membahas paradoks lonceng pesawat angkasa dan transformasi Lorentz untuk sembarang kecepatan dalam suatu dimensi. Masih menggunakan pendekatan efek Doppler, Greenwood pada tahun 1976 melakukan studi tentang paradoks si kembar dengan mengilustrasikan bahwa tiap anak kembar mengirim sinyal cahaya dengan frekuensi F0 terhadap yang lain, dan diperoleh bahwa sinyal diterima oleh masing-masing anak mengalami pergeseran frekuensi segera beraturan karena percepatan dari salah satu anak kembar yang melakukan perjalanan dengan roket. Menurut yang lebih rumit tentang paradoks si kembar itu dengan meninjau dari pandangan bahwa semua kejadian terdapat pada kontinu berdimensi 4 yang disebut ruang waktu. Disebut ruang waktu Minkowski. Salah satunya adalah Edward B. Manoukian pada tahun 1993 dalam makalahnya yang berjudul On the Reversal of the Triangle Inequality in Minkowski Space-Time and Relativity. Dalam intisarinya dinyatakan bahwa bukti langsung dan mendasar dari pembalikan tentang ketidaksamaan segitiga di mana pernyataan bahwa garis lurus di antara dua titik bukanlah yang terpendek, tapi sebenarnya yang terpanjang kecuali situasinya dalam ruang Euclidean paradoks. Si kembar merupakan kasus khusus dari ketidaksamaan ini. Tinjauan lain dari paradoks kembar dikemukakan oleh Ogron pada tahun 2006, yaitu dengan metode dinamika Lagrange dalam kerangka acuan yang dipercepat beraturan, sedangkan Shear pada tahun 1963 menganalisis paradoks kembar dengan diagram Brehme. Berikutnya adalah dilatasi waktu. Dilatasi waktu merupakan suatu gejala di mana selang waktu antara 2 detak dari suatu alat pengukur waktu akan mengalami kelambatan apabila alat tersebut bergerak relatif terhadap pengamat. Adapun persamaannya adalah sebagai berikut yang dapat kita lihat. Yang dimana keterangannya yaitu delta T adalah selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan V terhadap kerangka acuan. Delta T0 selang waktu yang diukur oleh pengamat diam terhadap kerangka acuan. V adalah kecepatan benda, C kecepatan cahaya. Yang tetapannya adalah 3 kali 10⁸ meter per sekon. Selanjutnya yaitu contoh soal agar lebih bisa memahami materi sebelumnya. Di sini saya mengambil contoh soal Sinta dan Jojo adalah sepasang anak kembar. Sinta berkelana di antariksa dengan pesawat berkecepatan 0,8 kandela atau kecepatan cahaya. Setelah 12 tahun berkelana, akhirnya Sinta kembali pulang ke bumi. Menurut Jojo, perjalanan Sinta telah berlangsung selama berapa tahun? Baiklah, langsung kita selesaikan menjawab. Kita masukkan persamaan sebelumnya ke penyelesaian, yaitu delta T sama dengan delta T0 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Yang dimana di sini setelah kita ketahui delta T0-nya yaitu 12 tahun.
Jadi kita masukkan saja ke dalam rumusnya atau ke dalam persamaan tersebut. Kita masukkan delta nolnya yaitu 12 tahun per 1. Kita masukkan kecepatannya yaitu 0,8 kandela kuadrat per C kuadrat. Jadi di sini kita masukkan saja yang sudah diketahui. Selanjutnya kita hitung untuk kecepatannya terlebih dahulu. 12 tahun per 1 dikurang 0,64 C kuadrat. Di sini kita hitung kembali, kita kalkulasikan sehingga mendapatkan hasil delta T sama dengan 12 tahun per akar 0,36. Dan dikalkulasikan lagi, diperhitungkan lagi menjadi 12 tahun per 0,6. Sehingga ketika kita jumlahkan, maka hasilnya mendapatkan 20 tahun. Jadi, Sinta, menurut Jojo, perjalanan Sinta telah berlangsung selama 20 tahun. Jadi di sini kita belum menghitung menurut pandangan dari si Sinta itu dia sudah berapa lama meninggalkan si Jojo. Nah, di sini saya tidak menghitung atau tidak mengambil sudut pandang dari si Sinta di sini, melainkan saya mengambil sudut pandang dari si Jojo. Mungkin untuk selanjutnya akan lebih jelas lagi sekiranya jika ada kata-kata yang salah atau dari materi saya ada yang salah atau dari contoh soal ada yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.